Shalom, selamat sore. Yang ada di gereja, teman-teman semua. Shalom. Selamat sore. Teman-teman yang ada di rumah juga selamat datang. Ada Regina, ada Rena dan Darren, ada Ko Johannes ya. Selamat datang, selamat mempersiapkan hati kita. Mari sore ini kita mau bangkit berdiri bersama-sama. Kita mau mempersiapkan hati kita di hadapan Tuhan. Mari teman-teman, dengan sungguh-sungguh kita datang ke hadapan Tuhan. Bagi teman-teman yang masih belum tahu apa yang menjadi rencana Tuhan di dalam hidupmu, mari engkau doakan, Tuhan, apa yang engkau ingin rencanakan dalam hidupku? Apa yang menjadi panggilanmu di dalam hidupku? Mintalah kepada Tuhan untuk menyatakan di dalam firman-Nya, supaya teman-teman dapat hidup taat di dalam kehendak Tuhan. Ibadah pada hari ini dimulai dengan mengakui bahwa pertolongan kita datangnya dari Tuhan yang menciptakan langit dan bumi. Dialah Allah yang tidak meninggalkan kita sebagai ciptaannya. Dia yang sudah mengutus anak yang tunggal untuk menyelamatkan kita, dan melalui Roh-Nya Dia akan memimpin kita dari sekarang sampai selama-lamanya. Amin. Selamat beribadah, Tuhan Yesus memberkati. Shalom teman-teman semua. Bersama dengan seluruh orang percaya di muka bumi ini, kita akan mengikrarkan pengakuan iman rasuli. Pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan dari sana Ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan tubuh, dan hidup yang kekal. Amin. Oke teman-teman, masih semangat ya? Sekali lagi shalom. Kurang lagi shalom. Ya, hari ini bersyukur sekali kita bisa datang ke tempat ini, kita bisa datang di rumahnya Tuhan, kita disambut di rumahnya Tuhan, karena Tuhan itu baik. Ada nggak di sini yang bilang Tuhan itu jahat loh? Kok Tuhan gini sih? Ada nggak di tempat ini yang berani yang ngangkat tangan? Kita semua pasti percaya Tuhan itu baik. Amin. Mari kita angkat pujian ini. Sebab Dia baik. Kita bertepuk tangan memuji nama Tuhan. Tuhan
kemuliaan untuk Tuhan kita Yesus Kristus. Teman-teman masih semangat ya? Nah, Tuhan kita itu udah baik, Dia itu maha kuasa, maha mulia lagi. Gak ada yang bisa menandingi kekuasaannya Tuhan. Mari kita nyanyikan pujian ini. Maha kuasa, maha mulia. Katakan lagi bersama-sama. Maha kuasa, maha mulia, Kau bertata atas semesta. Maha kuasa, maha mulia, dulu sekarang sampai selamanya. Teman-teman boleh duduk kembali. Tibalah saatnya kita mempersiapkan diri untuk menerima firman Tuhan. Nah teman-teman, kadang-kadang ya kita pasti merasa kok hidupku kosong ya. Pasti ada masa-masa itu. Nah aku sendiri pernah ngalamin hal itu. Ketika aku merasa kosong, kok kosong ya, aku mencari pelarian. Aku lari dari Tuhan. Tapi ketika aku lari dari Tuhan, aku gak bisa gitu. Karena Tuhan udah menemukan kita. Jadi Tuhan tarik aku lagi. Jadi setelah itu aku baru mengerti, oh aku bisa merasa penuh kalau aku dekat sama Tuhan. Dan biarlah
lagu yang akan kita nyanyikan pada hari ini boleh jadi satu doa bahwa kita rindu untuk selalu dekat dengan Tuhan, supaya kita bisa merasa penuh di dalam Tuhan. Mari kita nyanyikan lagu ini. Bapa kami dalam surga, terima kasih Tuhan. Biarlah melalui pujian ini Tuhan benar-benar hanya dekat Engkau saja kami merasakan tenang. Dan pada kesempatan hari ini Tuhan kami ingin mendengarkan firman-Mu. Biarlah Tuhan Engkau sendiri yang boleh menyertai setiap kami di tempat ini tanpa terkecuali. Baik kami yang di gereja maupun setiap kami ada di rumah kami masing-masing. Tuhan tolong sertai kami, berikan kami hati yang fokus untuk bisa mendengarkan firman-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus, di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Selamat sore semuanya, shalom. Shalom, dari tadi ya shalom, shalom begitu ya.
Kurang semangat sih, makanya diulang terus ya. Teman-teman, hari ini kita mau belajar satu tema tentang family care. Ya, family care ya. Nah, teman-teman, Cece akan tunjukkan beberapa gambar. Cece pingin kita perhatikan baik-baik ya. Kira-kira menurut teman-teman gitu ya, pernah nggak ada di fenomena ini gitu ya, atau pernah nggak ngalamin ini gitu ya. Meskipun di sini pakai masker gitu ya, tapi Cece bisa lihat matanya sedikit ya. Oke, kita lihat ya. Oke, pernah? Mulai senyum-senyum. Atau di rumah. Kalau tadi di meja makan kan, semua pegang HP, sekarang di rumah. Terus, nah ini adik-adik kita mungkin ya, kalau kita kan udah lebih gede dari mereka ya. Ini adik-adik kita semua pada pegang HP. Nah ini mungkin seumur kalian ya, SMP gitu ya, SMA. Nah ini yang lebih gede lagi, pemuda gitu ya, dewasa muda, semua pegang HP. Nah ini waktu di coffee shop gitu ya, pada pegang HP semua. Pernah ngalamin kayak gini? Atau ngelihat deh, kalau misalnya nggak ngalamin, ngelihat pernah nggak? Nah ini lebih parah lagi nih ya, suami istri kayak begini ya. Next lagi, nah di Instagram, wah kayaknya ketemuan gitu ya, ketemuan foto bertiga, tapi realitanya apa? Sibuk masing-masing dengan HP-nya masing-masing gitu ya. Tenang, gak hanya kalian kok yang pernah ngelihat, atau mungkin pernah melakukan, atau mungkin tanpa sadar ngelakuin. Cece juga pernah ya, pernah sekali. Dan bahkan sebenarnya fenomena seperti ini itu bukan lagi sesuatu hal yang janggal atau aneh gitu ya. Ini umum, lihat aja. Mau di resto, mau di mall, mau di cafe shop, bahkan di rumah kita mungkin. Sama-sama sih, sama papa, sama mama, sama adik ada di rumah. Tapi satunya entah ngapain, satu pegang HP, satu ada urusan masing-masing. Pokoknya semua scrolling ya, entah IG lah, YouTube lah, TikTok lah gitu ya. Pokoknya semua masing-masing. Nah, kalau hari ini gitu ya, kalau hari ini kita belajar tentang tema family care. Waduh, boro-boro dah ini mau care gitu ya. Boro-boro dah ini mau mengasihi keluarga. Nah, orang satu dengan yang lain aja sibuk masing-masing. Gak sempet ngobrol, gak sempet kenal satu dengan yang lain. Ini gimana ini gitu ya. Yuk kita sama-sama mau belajar dari firman Tuhan. Bagaimana kita menyikapi keadaan yang kayak gini, fenomena yang seperti ini. Dan nanti kalau kita udah tahu begitu ya, gimana yang benar, yuk kita sama-sama mau berubah gitu ya. Jangan sampai boleh fenomena ini terjadi di luar sana, tapi kita jangan ya, kita jangan. Yuk Cece ajak kita buka dari Yohanes 15 ayat 9 sampai 17. Yang punya Alkitab, maksudnya yang bawa Alkitab, yuk boleh dibuka. Karena sepertinya mungkin agak kekecilan, baik kalau misalnya mau buka sendiri ya. Yohanes 15 ayat 9 sampai 17. Yohanes 15 ayat 9 sampai 17. Oke, kalau sudah mendapatkannya, Cici akan bacakan untuk setiap kita ya. Yohanes 15 ayat 9 sampai 17, perintah untuk mengasihi. Seperti Bapa telah mengasihi aku, demikianlah juga aku telah mengasihi kamu. Tinggallah di dalam kasihku itu. Jikalau kamu menuruti perintahku, kamu akan tinggal di dalam kasihku, seperti aku menuruti perintah Bapakku dan tinggal di dalam kasihnya. Semuanya itu kukatakan kepadamu supaya sukacitaku ada di dalam kamu dan sukacitamu menjadi penuh. Inilah perintahku, yaitu supaya kamu saling mengasihi seperti aku telah mengasihi kamu.
Tidak ada kasih yang lebih besar daripada kasih seorang yang memberikan nyawanya untuk sahabat-sahabatnya. Kamu adalah sahabatku jikalau kamu berbuat apa yang kuperintahkan kepadamu. Aku tidak menyebut kamu lagi hamba, sebab hamba tidak tahu apa yang diperbuat oleh tuannya. Tetapi aku menyebut kamu sahabat, karena aku telah memberitahukan kepada kamu segala sesuatu yang telah kudengar dari Bapakku. Bukan kamu yang memilih aku, tetapi akulah yang memilih kamu. Dan aku telah menetapkan kamu supaya kamu pergi dan menghasilkan buah. Dan buahmu itu tetap, supaya apa yang kamu minta kepada Bapa di dalam namaku diberikannya kepadamu. Inilah perintahku kepadamu. Kasihilah seorang akan yang lain. Nah, Cece buka masker ya, karena memang kemarin sudah diumumkan ketika khotbah, karena jarak kita ini cukup jauh begitu ya. Dan kita juga nggak terlalu penuh, jadi aman. Yang penting kalian tetap pakai masker, oke? Nah, teman-teman, kalau kita lihat bagian ini, perikop ini adalah sebenarnya ajaran Tuhan Yesus kepada murid-muridnya pada saat itu. Nah, kalau kalian baca di Alkitab kalian, bagian sebelumnya begitu ya, itu mengajarkan tentang pokok anggur. Nah, di mana di sana kita yang adalah murid-murid Tuhan sebagai ranting-ranting Tuhan itu harus, kalau bahasanya harus nancep gitu ya, harus nancep kepada pokok anggur yang benar, yaitu Tuhan Yesus. Nah, dilanjutkan oleh bagian ini, yaitu perintah untuk mengasihi. Nah, teman-teman, sebelum lebih lanjut, kita perlu tahu satu hal. Why gitu ya, kenapa? Why should I love my family? Kenapa, Ci? Kenapa? Kenapa kok harus? Kenapa? Pertanyaan kenapa ini penting. Biasanya kita suka berpikir ya, gak usahlah tahu alasannya, lakuin aja begitu ya. Oh, jangan, kita sekarang coba balik. Kita harus tahu kenapa kita melakukannya. Sehingga ketika kita melakukannya, kita tahu dengan jelas tujuannya itu karena ini loh. Alasannya itu karena ini loh. Nah, kalau tadi kita baca, jelas banget di sana dituliskan kenapa kita harus mengasihi keluarga kita. Keluarga di sini bukan hanya konteks keluarga inti kita ya, papa, mama, cece, koko, abang, adik gitu ya. Bukan, kakek, nenek juga termasuk. Bukan hanya itu, tapi juga keluarga Allah. Teman-temanmu di kanan kirimu, teman-temanmu di sekolah, itu juga satu keluarga di dalam Tuhan. Nah, alasannya yang penting adalah karena Allah terlebih dahulu telah mengasihi kita yang tidak sempurna. Dan ini adalah perintah Allah, yaitu untuk saling mengasihi. Nah, ini penting, itu ada di ayat 12. Inilah perintahku, yaitu supaya kamu saling mengasihi seperti aku telah mengasihi kamu. Nah, ini perlu kita mengerti betul-betul. Enggak hanya sekedar tahu, tapi benar-benar tahu, yes, aku sayang sama papa mamaku, sayang sama adikku, meskipun mereka pernah menyakiti aku, mereka enggak sempurna, mereka pernah melakukan kesalahan untuk aku, temanku pernah menyakiti aku. Tetapi kenapa firman Tuhan mengatakan aku harus mengasihi mereka? Karena ini. Karena Allah terlebih dahulu sudah mengasihi kamu, kita semua yang enggak sempurna. Dan ini adalah perintah Tuhan. Ini penting, itu harus menjadi dasar. Sehingga ketika kita nanti ketemu dengan pertanyaan, kenapa aku harus sayang papaku? Seperti tadi yang seperti Cece bilang, yang sudah marahin aku, pukul aku, bentak aku dengan omongannya yang kasar, itu sudah menyakiti hatiku. Kenapa dengan orang seperti itu aku harus tetap mengasihi dia? Ini alasannya. Jadi kita mengasihi keluarga kita itu bukan dengan kekuatan kita, tetapi karena ini. Karena Allah terlebih dahulu mengasihi kamu, mengasihi setiap kita yang gak sempurna juga, yang bisa melakukan kesalahan juga. Nah, paling tidak hari ini kita akan belajar dari teladan Yesus. Ada 3 hal yang Yesus sudah ajarkan untuk setiap kita. Bagaimana sih kita bisa mengasihi keluarga kita?
Yang pertama, stay connected. Artinya apa? Tetap connect gitu ya. Connect tuh nyambung gitu ya. Tetap connect. Nah, teman-teman, belakangan ini Cece beliin satu lampu tidur buat anak Cece, Tifa. Karena dia udah tidur sendiri. Tapi namanya anak-anak ya, takut sama gelap ya. Takut sama gelap. Jadi akhirnya dia request, Mami beliin lah lampu tidur gitu ya supaya agak terang sedikit gitu. Oke, akhirnya kita beli. Nah, dia udah pilih tuh lucu banget gitu ya. Lucu bentuknya rusa gitu. Rusa mungil gitu. Waktu udah dateng, terus habis itu kita mau nyalain gitu ya. Kok gak bisa gitu ya. Ternyata apa? Belum dicolok. Jadi belum dicolok gitu ya. Padahal kita udah khawatir, apalagi kan lewat pengiriman takutnya rusak gitu kan. Biasalah ya, barang-barang elektrik seperti ini kan. Ternyata belum dicolok gitu loh. Nah akhirnya setelah dicolok, baru deh nyala. Langsung dia berfungsi sebagai mana dia diciptakan sebagai lampu. Nah sama seperti kita. Kita tuh harus connect, harus tercolok sama siapa? Tentunya sama Tuhan. Di ayat 9 sampai 10 dikatakan, seperti Bapa telah mengasihi aku, demikianlah juga aku telah mengasihi kamu. Tinggallah di dalam kasihku itu. Jikalau kamu menuruti perintahku, kamu akan tinggal di dalam kasihku. Seperti aku menuruti perintah Bapakku dan tinggal di dalam kasihnya. Wah, banyak banget ya kata tinggal. Nah ini, tinggallah di dalam kasihku. Kasihku artinya juga tinggallah di dalam Tuhan karena Allah adalah kasih. Jadi tinggallah di dalam kasihku. Maksudnya apa sih? Maksudnya kita tahu kalau maksudnya Yesus di sini tinggal di dalam aku tuh berbicara soal bagaimana Kristus ada di dalam saya ada di dalam Kristus. Tapi kadang-kadang kalau kita berpikir seperti ini, kita mikir kok kayaknya abstrak ya. Memang sepertinya abstrak, tetapi sebenarnya adalah memang kita tuh connect sama Tuhan ya. Stay connected to God, artinya itu tinggallah di dalam aku, tinggallah di dalam kasihku, stay connected to God. Lah gimana caranya supaya tetap tercolok begitu ya, supaya tetap connect sama Tuhan. Jalin relasi yang intim sama Tuhan, ngedate sama Tuhan, berikan waktu sama Tuhan melalui saat teduh kalian, berdoa, libatkan Tuhan dalam kehidupan kalian sehari-hari. Enggak hanya pas hari Minggu atau Sabtu mungkin ketika SLC gitu ya, kita jadi ingat Tuhan. Tapi kalau udah dalam keseharian, sekolah, main, nge-mall, di rumah, lupa deh Tuhannya ada di mana gitu ya. Jangan ya. Jadi kita harus ingat libatkan Tuhan dalam segala hal. Ketika ada masalah, ingat Tuhan. Tuhan mau apa ketika aku menghadapi masalah ini dan lain sebagainya. Nah, ketika kita connect sama Tuhan, tentu kita akan semakin kenal sama Tuhan. Dan ketika kita semakin kenal sama Tuhan, kita semakin tahu bukan hanya sekedar Tuhan itu yang mati loh buat saya di atas kayu salib. Enggak hanya sekedar itu, tapi kita kenal dengan benar apa sih maunya Tuhan dalam kehidupan aku. Nah kalau hari ini kita belajar satu hal kehendak Tuhan dalam kehidupan kita, yaitu untuk mengasihi sesama. Nah ketika kita connect sama Tuhan, kita tinggal di dalam kasihnya Tuhan. Kasih inilah yang memampukan kita untuk bisa mengasihi keluarga kita yang gak sempurna. Gak hanya keluarga sih, teman-teman kita yang gak sempurna. Kadang pingin ya kalau teman kita atau orang tua kita atau siapapun yang menyakiti hati kita, biasanya kedagingan kita, kemanusiaan kita, Cece pun juga pernah merasakan ya kayak pengen bales gitu loh. Atau mengabaikan orang itu, udah gak usah deh, gak usah berelasi sama orang itu, stop, udah. Benci juga enggak, tapi kalau ketemu udah deh, entek, lihat mukanya udah gak mau gitu ya. Mungkin kita gak sampai jahatin dia, tapi kita stop relasi sama dia. Nah tapi itu dengan kekuatan kita, kalau pakai kasih kita yang terbatas ini. Tapi ketika kita bilang aku udah tinggal di dalam kasihnya Tuhan, kasih itulah yang akan memampukan kalian untuk bisa mengasihi orang lain. Nah ketika kita connect sama Tuhan, connected to God,
kita juga harus connect to our family, objeknya kita. Ya, ketika kita connect sama Tuhan, kasihnya Tuhan tinggal di dalam setiap kita. Kasih itu yang memampukan kita untuk bisa mengasihi keluarga kita. Papa, mama, kakak, adik gitu ya, ama, akong gitu ya, teman-teman semuanya. Kita bisa mengasihi mereka meskipun mereka pernah menyakiti kita. Caranya gimana connect sama family? Nah, kembali ke gambar yang awal tadi. Kalau kita selama ini masih sibuk dengan HP ya, singkirin dulu itu HP-nya. Ya, Cece pun juga belajar loh ya, singkirin dulu itu HP-nya. Ngobrol sama mama, ngobrol sama papa, ngobrol sama adik kakak kalian ada hidup di depan kalian gitu ya. Makanya kan kadang-kadang orang bilang smartphone itu atau teknologi itu mendekatkan yang jauh, ya kayak Cece sama keluarga Cece yang ada di Surabaya, jadi deket, cuman sebatas video call gitu ya. Tapi juga menjauhkan yang dekat, yang ada di depan mata ini loh, jadi jauh. Soalnya kita semua pada fokus ke HP. Nah, tinggalin dulu itu HP, tinggalin itu dulu HP. Ketemu papa mama ngobrol, "Pa, Ma gimana hari ini?" Kalau bukan mereka yang mengajak kita ngobrol, ya kita yang ajak mereka ngobrol. Karena kita bukan anak-anak lagi, kita udah gede dan mereka pun pasti juga senang kalau bisa ngobrol sama kita ya. Waktu makan singkirin dulu itu HP, ngobrol sama mereka. Nah dengan begitu kita bisa kenal mereka dengan lebih baik. Nggak hanya sekedar ya that's my mom, that's my pop gitu ya, that's my big brother and sister gitu ya. Cuman sekedar itu tapi nggak tahu mereka itu sebenarnya orangnya seperti apa. Dia itu sukanya makan apa, warna favoritnya apa. Dia kalau marah itu enaknya diapain. Nah kalau kita nggak ngobrol kita nggak akan tahu, nggak akan kenal sama mereka. Nah kalau kita bisa kenal sama mereka, kalau kita kenal sama mereka, kita mau mengasihinya pun juga lebih gampang. Sesuai dengan bahasa kasih mereka. Di sini ada yang tahu 5 bahasa kasih? Harusnya udah sering ini ya, udah sering baik di seminar mungkin atau di sekolah gitu ya, atau mungkin ketika di gereja juga firman Tuhan tentang 5 bahasa kasih, ada yang tahu? Nah kita coba lihat satu-satu ya secara sederhana aja. Yang pertama, words of affirmation, yaitu kata-kata afirmasi. Ini bahasa kasih yang butuh kata-kata penegasan. Misalnya nih contoh, tadi misalnya Lia habis main piano gitu ya, karena Cece tahu Lia, kamu bagus loh main pianonya. Wah, kalau dia bahasa kasihnya itu adalah word of affirmation ini, wah tabung kasihnya tuh langsung penuh, langsung meluber gitu ya. Nah jadi dia merasa dikasihi. Nah atau misalnya ada yang bilang, kamu pasti bisa, karena kamu itu orangnya pinter, kamu pasti bisa. Wah ketika ada penegasan kata-kata seperti ini, orang yang punya bahasa kasih seperti ini, tabung kasihnya langsung meluap ya. Atau yang kedua, orang yang bahasa kasihnya itu quality time ya, pengennya bareng-bareng, jangan sampai kamar mandi bareng ya, tapi kemana-mana bareng, maksudnya mau pergi ke sana bareng, yuk bareng-bareng yuk bareng-bareng. Ada orang yang seperti itu, nggak suka sendiri, ke mall bareng, mau makan bareng gitu ya, ada orang-orang seperti ini. Ketiga, nah receiving gift, jadi menerima hadiah. Ada orang yang kalau dikasih hadiah, wah dia tuh seneng banget gitu ya. Tapi ada juga loh kalau orang yang bahasa kasihnya bukan seperti ini, dia dikasih hadiah gak ada reaksi. Kenapa? Karena dia merasa oh ya makasih ya gitu. Tapi gak merasa dikasihi begitu ya. Karena dia gak merasa bahasa kasihnya seperti itu. Jadi makanya perlu kita kenal mereka baik-baik, kenal keluarga kita baik-baik. Yang keempat, bicara soal melayani, bahasa kasih melayani. Ada orang yang suka, yuk aku bantu ini ya, oh ya aku kerjain ini, oke aku bantu ini. Nah tipe-tipe orang yang seperti itu adalah orang yang bahasa kasihnya adalah melayani. Yang terakhir, nah, physical touch, sentuhan fisik. Jadi orang-orang seperti ini adalah orang yang kadang gak perlu ngomong. Ya, kadang gak perlu ngomong, deketin dia, peluk dia, tenang ya. Nah itu dia udah merasa dikasihi. Nah papa kalian seperti apa? Mama kalian seperti apa? Kalian pun juga seperti apa? Kakak adik kalian, teman-teman kalian seperti apa?
Cece nggak tahu. Kalian yang harus cari tahu nanti ya. Jadi kenal mereka, kasih waktu, perhatikan mereka setiap hari begitu ya. Kira-kira mereka ngapain aja. Terus analisa, oh mereka tuh ternyata bahasa kasihnya seperti ini gitu ya. Ini penting karena yaitu tadi seperti saya bilang, ketika kita tepat memberikan, mengasihi, menyatakan kasihnya benar-benar dengan bahasa kasih yang mereka butuhkan, mereka akan dikasihi. Tetapi kalau kita nggak tepat mengasihinya, kadang malah dianggap salah gitu ya. Maksudnya baik gitu ya, malah nggak jadi baik ya. Nah, Cece mau share. Nah, tahu ini siapa? Ini berapa tahun ya, 2009? Berapa tahun? Sekitar 13 ya. Ya, sekitar 13 tahun yang lalu itu saya dan Ko Teddy, suami saya ya. 2009 itu adalah tahun dimana kami menetapkan pacaran ya. Kalau istilah kalian jadian gitu ya. Tahun 2009. Lalu tahun 2014 kami menikah. Terus tahun 2016 kami dikaruniai seorang anak. Nah terus sampai sekarang tahun 2022. Nah kalau mau ditotal gitu ya, Cece hidup sama Koko kira-kira berarti sudah hampir mau 13 tahun ya bersama-sama. Kalau sama anak berarti sekitar dia mau umur 6 tahun berarti sekarang. Nah bukan waktu yang sedikit ya untuk maksudnya hidup bersama-sama muter aja 3 orang ini begitu ya. Tetapi pernah gak sih Ce ngalamin kesusahan atau ngalamin miskomunikasi, berantem, oh itu gak usah ditanya lagi, pernah ya. Terus setelah kita ngobrol gitu ya, bertiga, anak saya juga ikut ngobrol, kadang hanya berdua aja sama Ko Teddy. Kenapa kita kok belakangan ini suka marah-marah atau suka miskomunikasi? Ternyata setelah ngobrol-ngobrol, ketemunya di mana? Gak connect ini suami, istri, anak gak connect. Kenapa? Sibuk masing-masing. Entah itu kesibukan pekerjaan, pelayanan, ada yang sekolah, mau main, atau sibuk HP, scrolling IG, YouTube gitu ya. Cece pernah loh ya, maksudnya merasakan scrolling tiba-tiba udah 2 jam aku scrolling lagi, siapa yang pernah kayak begitu ya. Gak sadar gitu ya scrolling, udah 2 jam aku ngapain aja. Ada sih di rumah, anakku ada, suamiku ada gitu ya. Tapi semua pada sibuk kayak foto-fotonya di awal tadi. Makanya tadi Cece bilang Cece juga pernah di masa-masa seperti itu. Nah ketika kita gak connect itu banyak miskomunikasi yang terjadi. Berantem, jadi kena sering marah anaknya. Anak juga bisa jadi apa ya istilahnya rewel bahasanya. Kenapa? Karena merasa mungkin orang tuanya gak ngerti dia. Lah gak pernah ngobrol gitu ya belakangan. Ada, kami sekeluarga pernah ada di situasi yang sulit seperti itu. Dan mungkin akan bisa terjadi lagi ketika kalau kami gak komit untuk kami saling connect satu dengan yang lain. Semenjak pandemi mungkin teman-teman di sini orang tuanya juga work from home gitu ya, di rumah. Nah tetapi justru sebenarnya meskipun badan fisik begitu ya ada di rumah sama istri, sama suami ya, papa, mama, adik, kakak. Tapi belum tentu connect. Fisik ada loh ya bersama-sama di rumah gitu ya, tapi belum tentu connect. Makanya connect itu perlu disengajain. Perlu benar-benar taruh itu, put aside apapun yang kita, ego kita untuk scrolling atau apapun. Pikir bahwa keluarga yang ada di depan mataku ini, it's the most important. Mereka yang hidup gitu ya. HP ini benda mati. Memang sih seru kayak ngeliatin, Cece pun juga ngerasain kok. Seru kayak ngeliatin gitu ya. Tapi mereka yang di depan mata ini loh, mereka itu adalah makhluk hidup, apalagi mereka kesayangan kita. Berikan waktu supaya kalian tetap bisa connected sama keluarga kita. Sehingga akhirnya kita bisa mengasihi mereka dan mereka juga merasa dikasihi ketika kita luangkan waktu sama mereka. Itu yang pertama, bicara soal stay connected. Yang kedua, acceptance, tentang penerimaan. Di ayat 13 sampai 15 dikatakan,
Tidak ada kasih yang lebih besar daripada kasih seorang yang memberikan nyawanya untuk sahabat-sahabatnya. Kamu adalah sahabatku, kata Tuhan. Jikalau kamu berbuat apa yang kuperintahkan kepadamu. Aku tidak menyebut kamu lagi hamba, sebab hamba tidak tahu apa yang diperbuat oleh tuannya. Tetapi aku menyebut kamu sahabat, karena aku telah memberitahukan kepada kamu segala sesuatu yang telah kudengar dari Bapakku. Nah teman-teman, ketika Tuhan memilih kita, Tuhan memutuskan untuk memilih kita, menyatakan kasih-Nya begitu besar di atas kayu salib untuk setiap kita. Dia tidak melihat apa yang kita sudah perbuat. Tapi dia menerima kita dengan segala kebobrokan kita, ketidaksempurnaan kita. Dia tetap memilih untuk mengasihi kita. Bahkan di dalam Yesaya 43 ayat 4 dikatakan, oleh karena engkau berharga di mataku dan mulia, dan aku ini mengasihi engkau, maka aku memberikan manusia sebagai gantimu dan bangsa-bangsa sebagai ganti nyawamu. Sebegitu besar kasih Tuhan untuk setiap kita. Engkau berharga bukan karena kamu pintar. Kamu berharga bukan karena kamu pandai main piano. Kamu berharga bukan karena kamu cantik, kamu ganteng. Bukan. Tapi kamu berharga karena kamu adalah anak Tuhan. Dan Tuhan sudah memilih kamu, menerima kamu apa adanya. Dia bukan mengasihi dosa-dosamu ya, bukan. Mengasihi kamu pribadi masing-masing. Mengasihi saya sebagai pribadi yang tidak sempurna. Nah teman-teman, kalau di sini kita melihat jika Tuhan yang adalah pencipta aja mau menerima kita yang gak sempurna ini, bagaimana dengan kita ciptaannya? Apakah kita juga mau menerima keluarga kita yang juga gak sempurna? Kalau kita sadar bahwa kita bukan orang yang sempurna, bisa juga melakukan kesalahan, bagaimana kita juga mau menerima keluarga kita? Ketika Tifa lahir gitu ya, banyak sekali Cice belajar dari anak ini, banyak sekali. Pasti orang tua, dan kalian semua pasti juga tahu ya, orang tua tuh pasti pingin apa? Anaknya apa? Pinter, apalagi ya, pinter biasanya gitu ya. Terus abis itu pandai bergaul mungkin ya, terus pandai melakukan sesuatu begitu ya. Pokoknya sebagai orang tua pasti punya ekspektasi. Dan boleh nakal nggak? Ya gak boleh lah ya, biasanya orang tua pasti begitu. Ya gak boleh lah. Masa nakal kok boleh? Ya gak boleh gitu ya. Kita sebagai orang tua pasti punya ekspektasi seperti itu. Tapi Cece belajar, anak ini juga gak sempurna. Cece sebagai mamanya pun juga gak sempurna. Yuk kita saling memaafkan, yuk kita saling belajar. Bukan mempus dia, lu harus sempurna. Seolah-olah seperti itu, kamu harus pintar, kamu gak boleh rame, kamu harus diem dan lain sebagainya. Gak boleh nakal, gak boleh lompat sana, gak boleh lompat sini. Iya patung aja ya kalau begitu ya. Ini anak, ini makhluk hidup. Ya, Cice pun juga belajar. Dan akhirnya ketika kami sama-sama saling belajar, kami saling menerima. Kadang kalau misalnya hilang kesabaran atau apa, tarik nafas dalam-dalam, ya biasanya begitu, itu cukup menolong. Dan ingat bahwa aku juga gak sempurna kok, aku seorang mama juga yang gak sempurna. Jadi ketika saling mau menerima, kita bisa saling mengasihi, kita bisa saling mengerti. Nah kiranya teman-teman di sini juga bisa belajar bahwa iya ya, Tuhan sebagai penciptaku aja mau menerima aku yang gak sempurna, apalah aku gitu, kalau aku gak mau menerima saudaraku atau keluargaku yang gak sempurna. Yang ketiga, yang terakhir, berbicara soal obedient, taat. Taat, ini hal yang sederhana sekali, kita pasti dari sekolah minggu juga udah dengar, tapi ini yang paling susah untuk dilakukan ya. Kita lihat ayat 16 sampai 17. Di sini dikatakan, bukan kamu yang memilih aku, tetapi akulah yang memilih kamu
Dan aku telah menetapkan kamu supaya kamu pergi dan menghasilkan buah. Dan buahmu itu tetap. Supaya apa yang kamu minta kepada Bapa dalam namaku diberikannya kepadamu. Inilah perintahku kepadamu. Kasihilah seorang akan yang lain. Teman-teman, sampai di sini kita melihat bahwa ternyata mengasihi itu bukan pilihan. Kalau pilihan itu kan berarti boleh iya, boleh enggak. Ya kan? Kalau pilihan boleh iya, boleh enggak. Tapi sampai di sini kita melihat bahwa ini perintah Tuhan. Kasihilah seorang akan yang lain. Dan kita adalah anak-anak Tuhan. It means artinya sekarang bukan lagi waktunya bagi kita untuk berpikir, bergumul. Haruskah aku mengasihi dia yang sudah mencaci maki aku, yang sudah menyakiti hatiku? Haruskah aku mengasihi dia yang sudah mengabaikan aku, gak peduli sama aku? Haruskah aku mengasihi dia yang udah pukul aku dan kata-kata kasarnya sudah menyakiti hatiku? Haruskah aku mengasihi dia, temanku yang sudah memfitnah aku, ngomong yang gak benar sama teman-temanku yang lain? Haruskah aku mengasihi dia yang udah ngebully aku sehingga akhirnya aku gak pede lagi, jadi orang yang gak enak mau ke sekolah tuh rasanya udah gak enak? Haruskah aku mengasihi dia yang jelas-jelas di depan mataku dia mempermalukan aku di depan banyak orang? Haruskah aku mengasihi dia, entah itu papa atau itu mama yang sudah meninggalkan aku sendiri atau mungkin sama mama atau sama papa? Dan haruskah aku mengasihi orang-orang yang lain lagi yang Cece mungkin gak bisa sebutkan? Karena hanya kalian yang tahu orang-orang sulit itu yang Tuhan tempatkan di dekat kalian. Teman-teman, Cece yakin kita semua tahu jawabnya. Haruskah aku mengasihi mereka? Cece yakin kalian sudah tahu jawabannya. Ya, tentu kita harus mengasihi mereka yang tadi itu. Yang sudah menyakitiku, yang sudah benar-benar ngebully aku, yang sudah jahat istilahnya sama aku. Teman-teman, kalau berbicara soal ini saya jadi teringat sama mama saya. Ya, mama saya ada di Surabaya. Dulu waktu Cece kira-kira umur SMA gitu ya, SMA kelas 1 gitu ya, jadi baru pindah dari SMP ke SMA. Satu ketika mama saya ini difitnah sama rekannya gitu ya. Dari mana Cece tahu? Karena mama Cece itu adalah orang yang suka ngobrol itu tadi. Dia terbuka, cukup open untuk sharing dan lain sebagainya. Makanya kenapa tadi Cece bilang, kalian udah gede, kalian udah SMP, SMA, boleh atau bisa ngobrol jadi teman untuk papa atau mama kalian. Jadi satu saat itu mama saya cerita bahwa dia difitnah oleh rekannya. Wah, sebagai seorang anak, wah rasanya itu gak terima. Mama ini sayang banget sama aku dan dia adalah kesayanganku. Kalau sampai ada orang yang fitnah mamaku dan menyakiti hati mamaku, aku pasti benci sama dia. Sampai akhirnya satu ketika ada orang tersebut yang sudah memfitnah mama saya ini ada satu kesulitan begitu ya, ada satu kesulitan. Tapi justru mama saya itu nolong orang tersebut. Wah, saya sebagai anak di dalam segala keegoisan saya pada saat itu, keegoisan Cece pada saat itu, Cece bilang sama mama saya, "Mah, kenapa kok mama tolong orang itu? Kan dia jahat sama mama." Dan jawaban ini yang selalu sampai sekarang Cece ingat-ingat dan menjadi warning gitu ya, alarm buat Cece ketika Cece mungkin merasa disakiti oleh orang lain, merasa tidak dihiraukan oleh orang lain. Mama Cece jawab seperti ini. Pit, mengasihi orang yang baik sama kita, yang sayang sama kita, itu gampang. Ya, benar gak teman-teman? Ya kan? Ketika ada orang yang baik sama kita, dia sayang sama kita. Nah, kita mau sayang balik itu gampang, ya kan? Dan bahkan mama saya bilang gini, bahkan orang yang tidak mengenal Yesus pun
mereka juga bisa melakukannya. Karena itu hal yang gampang, mengasihi orang yang sayang sama kita. Tapi mengasihi orang yang sudah menyakitin kita, yang udah jahat sama kita, itu baru namanya anak Tuhan Yesus. Wah, saya waktu mama saya jawab kayak gitu kayak, aduh, itu gak ada yang salah. That's true gitu, itu benar. Tapi mungkin sulit untuk dicerna dan sulit untuk dilakukan. Mama saya hanya bilang begini, saya bilang sama mama saya, loh mah memang mama gak sakit hati waktu dia fitnah mama. Dan dari mana mama ada kekuatan untuk bisa menolong dia, mengasihi dia. Mama saya dengan sederhana jawab, tugas kita itu apa? Itu tadi, T-A-A-T, taat. Tugas mama itu cuma taat. Tuhan bilang suruh mengasihi, ya mama taat mengasihi. Siapa yang kuatin mama? Ya kasihnya Tuhan. Dari sana Cece benar-benar tahu bahwa mama Cece itu kenal Tuhan Yesus itu enggak main-main. Benar-benar mama Cece itu kenal siapa Tuhan yang dia sembah. Siapa Tuhan yang sudah memberikan kasihnya yang begitu besar kepada mama saya. Sehingga akhirnya dia mau taat mengasihi orang yang mungkin sudah menyakiti hati dia. Yang sudah benar-benar jahat sama dia. Nah teman-teman, ini bukan suatu hal yang mudah. Bukan suatu hal yang mudah. Sampai saat ini pun Cece pun juga berjuang bagaimana mengasihi orang yang mungkin mengabaikan kita. Mengasihi orang yang mungkin merendahkan kita. Mengasihi orang yang mungkin sudah ngebully kita. Ini bukan suatu hal yang mudah. Mungkin seringkali yang kita lakukan apa sama orang tersebut? Bangun benteng yang tinggi gitu ya. Bangun benteng yang tinggi, oke udah gak mau berurusan lagi deh sama orang ini. Entah itu papa, mama, kakak, adik atau teman kita mungkin ada yang seperti itu. Nah tapi hari ini kita sama-sama belajar bahwa gak bisa. Mengasihi itu bukan satu pilihan, tapi itu perintah dari Tuhan untuk setiap kita anak-anaknya. Tugas kita adalah taat. Selebihnya biarkan Tuhan yang memampukan kita untuk bisa mengasihi mereka. Biarkan Tuhan yang bekerja atas hidup kita, atas hidup orang sulit yang Tuhan tempatkan ada di sekitar kita. Yang terpenting adalah ketika kita mau mengasihi keluarga kita, jangan lupa kita harus connect kepada sumbernya. Kayak tadi colokan listrik ya, connect sama sumbernya. Karena dia yang mampu memberikan kita kekuatan, kasih untuk mengasihi orang lain. Ketika kita connect sama Tuhan, kita connect sama family juga ya, objek kita. Jadi kita harus punya waktu sama mereka, luangkan waktu bersama mereka, kenal baik-baik mereka. Jangan cuma permukaannya aja, tapi benar-benar kenal mereka. Dan kita juga mau acceptance, kita terima mereka dalam segala ketidaksempurnaan mereka. Karena kita pun juga bukan orang yang sempurna. Tapi Tuhan Yesus sendiri sudah menerima kita dan kita pun belajar untuk bisa menerima ketidaksempurnaan mereka. Dan yang terakhir, taat. Tugas kita adalah taat aja, maju aja gitu ya. Selebihnya Tuhan yang akan tolong kita. Yang penting kita sebagai anak Tuhan taat. Duh firman Tuhan ini susah banget. Bilang aku harus mengasihi orang yang seperti tadi itu yang sudah disebutkan. Susah banget. Tapi hari ini kita belajar taat aja. Selebihnya biarkan Tuhan yang bekerja atas hidup kita, atas hidup orang itu. Nah teman-teman, Cece mau tutup hari ini, firman Tuhan hari ini. Teman-teman sudah mendapatkan satu kertas? Sudah dapat? Dan bolpen ya sudah. Oke, nah Cece pengen kita punya waktu pribadi sama Tuhan ya. Sebelum kita menulis, sebelum nanti menjawab pertanyaan yang Cece pengen tulis ini, kalian doa baik-baik sama Tuhan ya. Biar supaya Tuhan mengarahkan kalian, menggerakkan kalian kepada siapa. Yang pertama, tuliskan satu, boleh satu aja. Kalau bahasa Cece ya nggak muluk-muluk deh Ce, satu aja. Kalau dua kalian sanggup, oke, go ahead, silakan. Satu atau dua nama orang yang selama ini
susah untuk kita kasihi. Itu bisa berarti papa, mama, kakak, adik, teman kalian ya. Yang susah loh ya, bukan yang gampang ya. Yang susah untuk kalian kasihin. Atau mungkin orang yang paling jarang untuk kita nyatakan kasih kepada mereka. Kalau misalnya kalian bilang, oh sama papa mama udah sering kok, kami oke relasinya, oke that's good gitu ya. Coba pikirkan satu orang yang jarang banget kalian nyatakan. Itu bisa nenek kakek kalian mungkin ya, yang selama ini mungkin dia ada atau enggak ada tuh kayak ya udahlah hidup tetap jalan aja. Atau siapapun itu. Tuliskan satu aja ya, 1-2 nama. Oke. Ini proyek pribadi kalian ya, jadi gak perlu diskusi, hanya kalian dan Tuhan yang tahu. Ya, Tuhan tahu siapa nama yang kalian tulis. Terus setelah tulis, oke, yang kedua kita mau belajar. Tuliskan juga satu aja, gak usah banyak-banyak, satu aja. Perbuatan kasih yang kalian mau lakukan untuk orang tersebut sebagai bentuk ketaatanmu kepada Tuhan. Satu aja, gak usah banyak-banyak, tapi dilakukan. Oke. Nah, sambil musik mengiringi, kalian tulis, kalian gumulkan baik-baik. Ini satu proyek ketaatan yang kalian lakukan pribadi. Nggak ada waktunya, nggak ada deadline-nya. Ya, nggak ada waktunya, nggak ada deadline-nya. Secepat yang kalian bisa lakukan, good. Atau kalian butuh waktu untuk bisa melakukannya, that's okay. Yang penting kalian lakukan. Ini hal sederhana yang bisa kita lakukan sebagai bentuk kita mau belajar taat sama Tuhan. Ya, Cici berikan waktu untuk setiap kita. Oke, Cici lupa untuk teman-teman yang online begitu ya juga bisa menuliskannya ya. Tuliskan 1-2 nama yang orang yang sulit untuk kalian kasihin. Atau orang yang paling jarang kalian kasihi. Dan kedua, tuliskan satu aja perbuatan kasih yang kalian mau benar-benar lakukan. Gak hanya ditulis. Benar-benar kalian mau lakukan sebagai bentuk ketaatan kalian kepada Tuhan. Ya. Oke, sekarang kita mau doa sama-sama ya. Kalau ada yang belum selesai nanti kalian boleh lanjutkan di rumah ya. Sekarang kita mau doa sama-sama, kita mohon Tuhan yang memampukan kita. Mari kita berdoa. Bapa kami dalam surga, terima kasih Tuhan. Karena Engkau sudah mengasihi kami. Karena Engkau sudah menerima segala keterbatasan kami, segala ketidaksempurnaan kami. Dan pada hari ini Tuhan, ketika Tuhan izinkan kami untuk kami belajar firman Tuhan, untuk mengasihi, biarlah ya Tuhan, kasih-Mu itu yang telah tinggal di dalam hati setiap kami, itu yang boleh memampukan kami untuk kami bisa mengasihi
orang yang mungkin sulit bagi kami, orang yang mungkin sudah jahat kepada kami, orang yang mungkin sudah menyakiti hati kami. Mohon belas kasihan-Mu Tuhan, untuk Tuhan menguatkan kami, berikan kami hati yang besar untuk bisa mengampuni mereka, memaafkan mereka, menerima mereka, dan juga mengasihi mereka. Biarlah Tuhan setiap nama-nama yang sudah kami tulis, setiap perbuatan-perbuatan kasih yang sudah kami tulis, Engkau sendiri yang boleh memampukan kami untuk kami bisa melakukannya. Untuk kami bisa benar-benar melakukannya dengan hati yang penuh dengan kasih yang daripada Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, firman-Mu boleh kami dengar, firman-Mu boleh kami mengerti. Biarlah Engkau sendiri yang boleh memampukan setiap kami untuk bisa melakukannya dalam kehidupan kami sehari-hari. Terima kasih Tuhan Yesus, di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Teman-teman, tibalah saatnya kita untuk memberikan persembahan. Teman-teman bisa memberikannya lewat QR Code yang ada di depan bangku masing-masing atau melalui kotak yang tersedia di belakang. Mari kita bersatu dalam doa. Tuhan Allah Bapa kami yang di surga, terima kasih untuk firman-Mu yang boleh jadi sebagai pengingat dan bisa menyadarkan kami bahwa kami harus taat untuk mengasihi karena Engkau sudah terlebih dahulu mengasihi dan menerima kami apa adanya. Tuhan, saat ini kami sudah memberikan yang terbaik untuk-Mu. Biarlah persembahan yang kami berikan boleh menjadi berkat untuk memperluas kerajaan-Mu di tempat ini. Terima kasih ya Tuhan, sebentar kami akan pulang ke rumah kami masing-masing membawa firman yang tadi disampaikan. Tuhan sertai perjalanan kami sampai di rumah dengan selamat. Terima kasih ya Tuhan, dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Teman-teman, saya undang untuk bangkit berdiri. Kita akan mengakhiri ibadah kita dengan menyanyikan doksologi.
ke rumah kita masing-masing dan melakukan firman Tuhan. Biarlah setiap kita menerima berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera, mulai dari sekarang sampai selama-lamanya. Amin. Silakan duduk, Tuhan Yesus memberkati. Selamat sore teman-teman, bersyukur hari ini kita bisa beribadah, mendengarkan perintah Tuhan. Kita bersuka cita karena hari ini kita sudah bisa bersekutu bersama dengan Tuhan. Ada beberapa hal yang Ko Indra ingin sampaikan melalui pengumuman hari ini. Pertama-tama Ko Indra ingin mengucapkan terima kasih kepada C. Tabita yang sudah menyampaikan firman Tuhan bagi kita semua. Dan teman-teman tim worship yang sudah mengajak kita untuk memuji Tuhan. Kiranya Tuhan terus memberkati pelayanan kalian semua. Tuhan Yesus memberkati. Nah, teman-teman hari ini apakah ada yang pertama kali datang ke SLC? Ko Indra persilakan boleh berdiri ya, supaya semua bisa kenal. Ada yang pertama kali datang, boleh bangkit berdiri. Mari kita berikan tepuk tangan ya teman-teman. Yang pertama kali boleh berdiri. Pertama, ada lagi? Nah ini ada adik-adik kita ya, kemarin mereka sudah ikut acara penyambutan untuk gabung dengan SLC ya. Jangan duduk dulu ya. Nah, berdiri dulu. Nah, selamat datang ya buat teman-teman kita yang itu di belakang ada Kayla dan Deborah belum berdiri ya. Ayo berdiri supaya bisa dikenal. Oke. Nah, inilah adik-adik kita yang akan menjadi kelas 7. Sekarang lagi libur sebelum masuk sekolah ya. Nah, kiranya teman-teman boleh selesai ibadah boleh ajak kenalan. Yang belum kenal mungkin boleh ajak kenalan. Boleh menyapa, kita kasih selamat, kata selamat ya, selamat bergabung di SLC. Tuhan terus memberkatimu di dalam perjalananmu bersamanya. Ya, teman-teman silakan duduk kembali. Nah teman-teman jangan lupa terus ikuti tema minggu kita bulan ini yaitu Young and Powerful. Kita kemarin sudah belajar bagaimana kita menjadi leader. Hari ini kita belajar bagaimana kita bisa menjadi seorang anak muda yang bisa mengasihi keluarga. Tuhan terus memberkati teman-teman ya. Sabtu depan jam yang sama kita akan tetap beribadah di gereja. Jangan lupa di dalam seminggu ke depan, be the salt, be the light for Christ. Bye-bye, Tuhan Yesus memberkati kita.